Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Ini saya sedikit memberikan contoh mudahnya saja apabila ingin mempelajari indikator BPMA, karena pada dasarnya semua memiliki basic masing-masing. Contoh BPMA ini sudah standar, yang mana mempunyai ukuran-ukuran masing-masing dan penempatannya harus sempurna. Apabila tidak sempurna, maka perjalanan market ini pun juga tidak sempurna. Candle ini sarana, yang kita lihat adalah tali-tali ini. Nah, ini cara mempelajari BPMA. Selanjutnya, contoh candle seperti ini. Ini sudah bisa disebut candlestick arah kuku sell. Begitu pula dengan yang hijau ini bisa disebut candlestick arah kuku buy. Ini time frame-nya daily. Nah, ini fungsi-fungsinya akan nampak ya. Yang bertentangan dengan BPMA akan menjadi ekstrim karena tidak semestinya MA keluar dari Bollinger Band. Nah, lanjut pada fungsi dari MA50. Ini media trend, fungsinya untuk mengetahui tren. Selanjutnya ada MA90, MA200, MA100 sama, fungsinya dengan ini sama. Jadi apabila nggak diperlukan, nggak perlu diadu, cukup standar ini aja sudah menghasilkan. Ini aja sudah banyak yang bilang banyak banget EMA-nya dan ribet, apalagi ditambah MA90, MA100, MA200, banyak banget talinya. Ini sudah lebih dari cukup, saya nggak memakai yang lain, hanya ini aja. Fibonacci juga saya belum tentu sebulan sekali pakai, saya hanya mengandalkan tali ini. Nah, selanjutnya cara setup itu juga sama. Agar mudah mempelajari BPMA itu, ambil satu arah, yang arah tidak di entry itu untuk istirahat ataupun mencari setup selanjutnya. Ini akan lebih mudah. Contoh, saya akan memberikan mapping pada harga open. Nah, ini kunci dimana harga open ini wajib selalu ditandain itu. Karena agar tahu kemana ataupun sudah sampai mana market ini berjalan. Nah, contoh seperti ini. Ini harga open. Nah, selanjutnya ini malo ya. Mungkin nggak kita akan sell di area malo. Contohnya ini candlestick arah kuku sell. Mahinya ada di sini. Di sini ada candlestick arah kuku buy. Maknanya penurunan ini mengambil re-entry-nya dari sini. Nah, maka di sini wajib divalidkan. Nah, boleh diberikan contoh mapping pada malonya daily. Karena apabila turun maka ini yang akan menjadi target gitu ya. Nah, nanti tinggal mencari di time frame bawahnya. Contoh mau sampai shadow sini boleh ya, shadow sini boleh, MA nya saja boleh, cari yang mudahnya. Nanti di time frame kecil akan kelihatan tren dalam kenaikan, maka yang dicari adalah buy. Candle di bawah mid BB, maknanya mempunyai target low BB. Nah, ini tapi ini kan time frame besar. Daily untuk melihat, follow dailynya untuk media trend. Selanjutnya cari setupnya di H4, apa yang berlaku di sini. Nah, hari-hari inilah yang dicari setupnya itu di sini, di H4 ini apa yang berlaku di sini. Nah, maka apabila standar maka potensi besarnya mid BB sudah di breakout. Nah, di sini mid BB sudah di breakout, maknanya di sini ini ekstrim ya. Ekstrim TPW turun mengambil MHV. Nah, ini MA5 10, MA5 untuk entry. Maka tadi saya ada entry banyak banget ya, sampai di atas saya tutup karena sampai di time frame kecilnya sudah sampai. Ini MA5 itu untuk entry. Nah, ini mappingan masuk ya. Apabila masuk tinggal entry buy karena di sini ada ekstrim TPW MHV berpotensi membuat candlestick arah kuku buy lagi. Nah, lanjut ke H1. Nah, 3 time frame sini saja sudah cukup apabila ingin menganalisa mudah. Time frame kecil nggak usah di setup. Nah, di sini nampak MA50-nya membentang di tengah-tengah. Ini maknanya sideway. Sideway seperti ini bisa dicek jadwal news nanti malam. Kemungkinan nanti malam banyak news. Maka ini sideway. Ini kalau yang nggak paham,
entry sell kena SL, entry buy kena SL, karena ini seed buy gitu. Nah, kalau seed buy seperti ini tinggal memvalidkan potensi besarnya apa yang ada di sini. Nah, contoh di sini ada candlestick arah kuku buy, di sini ada momentum bersanding ekstrim, boleh tarik garis ke sana. Nah, validnya MHV di mana itu. Begitu pula yang di bawah, validnya MHV bawah yang mana. Ini candle masih di atas mid BB, maknanya itu bisa di entry buy karena breakout MA50 mempunyai target top BB. Jadi inilah targetnya itu ekstrim di H1. Ini contoh mudahnya saja. Cari yang mudah, nggak perlu membebani pikiran. Fokus ke market sini. Apabila sudah entry tinggal aja, nggak apa-apa, nggak perlu dipantengin gitu. Jadi nggak akan yang namanya over trade. Paham? Di sini entry sekali tinggal gitu ya. Ini apabila setup pada 3 time frame follow daily H4 H1, entry H4 atau entry H1. Nah, ini kan mappingannya sudah masuk ya. Nah, ini candle masih di atas mid BB. Pokok, nah ini kan mencari B. Selanjutnya apabila mencari entry di bawah ini, contoh di H1 ini bingung setup ya, mau ini setupnya mau kemana sih ya. Di sini nampak ekstrim tapi tidak mampu breakout MA5 10. Di sini nggak mampu breakout mid BB, MA5 10 nya di bawah, tambah bingung ya. Sebenarnya candle ini mau kemana itu. Nah, ini bisa dipindah ke M30. Contoh M30, apa yang berlaku di M30. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini saya akan mencontohkan ya. Ini apabila ketemu candle seperti ini. Nah, ini MA50 di breakout barengan dengan low BB. Ini maknanya ekstrim. Nah, ini candle hijau yang ke atas ini reversal. Ini di retest, apabila nggak mampu maka dia akan kembali ke atas. Ini tali yang hijau ini bisa di mapping ke sini. Apabila nyampe itu bisa di entry buy. Nah, ini sepanjang yang hijau ini entry buy nggak apa-apa. Tinggal menghitung marginnya sepanjang candle yang hijau ini. Entry buy misalkan kayak gini tuh nggak apa-apa. Nah, ini yakin dengan setupnya sendiri. Ini contohnya seperti itu. Keyakinan dimana kita mencari arah ke atas dan di sini kita sudah menemukan contohnya, itu boleh. Yang penting kita yakin dengan setupnya sendiri. Ini salah satu contoh, nggak saya tampilkan aja. Nah, itu karena apa? Di H1 nya masih di atas mid BB. Di sini ekstrim TBW turun MHV. Nah, nanti apabila dibawa ke sini tinggal layer taunya entry nanti ketemu profit. Nah, selanjutnya boleh apabila ingin scalpingan di bawah H1 itu scalpingan. Nah, karena isinya ya. Nah, ini ekstrim TPW turun MHV. Ini nanti tinggal memvalidkannya di sini. Candle nggak mampu turun, tarik garis entry buy, layar sebanyak-banyaknya. Ini kalau prinsip saya, di mana saya mencari buy ketemu dengan area malu, ini saya akan menghajar B, nggak ada ampun gitu ya. Ini ekstrim, tinggal berikan garis, tungguin sampai ke malunya. Nah, gini, karena apa? Daily-nya tren dalam kenaikan. Ini turun nggak mampu lewat sini, hajar B. Ini lebih mudahnya. Mau dipindah ke M5 contohnya. M5. Apa yang berlaku di sini? Masih di atas mid BB. Jadi berpotensi membuat momentum itu. Selama kita yakin dengan setup kita, maka keyakinan analisa adalah keyakinan entry. Jangan mudah terpengaruh dengan entry-nya siapapun. Maka kita wajib bisa menganalisanya sendiri. Ini video-video saya ini nggak ada signal di mana saya mengajak entry di sini nggak. Saya mengajarkan tekniknya itu seperti itu, di mana saya itu menghasilkan ya. Jaminannya itu kalau nggak menghasilkan saya mungkin udah nggak trading ya. Nggak mau trading dan nggak mau membuat video karena saya bukan konten kreator aslinya itu ya. Saya itu pekerja biasa. Video ini awalnya hanya untuk
di grup teman-teman agar bisa melihatnya. Ternyata banyak yang subscribe, makanya ya mau tidak mau kita harus melanjutkan. Semoga video-video ini bermanfaat untuk dipelajari bagi trader-trader yang belum fase dengan BBMA. Jadi ini di sini tuh nggak ada yang salah untuk entry sell atau P, yang pasti wajib paham di mana ngambil take profit seberapa. Ini wajib paham karena di tiap time frame-nya ini yang membedakan profit. Misal M5 hanya 10 pip, 20 pip, M15 berapa, M1 berapa, itu yang membedakan. Seperti itu. Saya pastikan apabila tidak setup BBMA pasti akan profit. Ikuti BBMA, tidak perlu di setup. Setup yang punya BBMA, di mana ada signal maka akan masuk setup. Selanjutnya membentuk structure dan lengkap baru jalan. Apabila belum lengkap belum jalan. Ya ini cara saya. Cara yang mudah, yang mana saya entry itu nggak saya pikir gitu. Dimana BBMA itu tempatnya untuk entry, saya entry. Nanti akan ketemu take profit sendiri. Bahasa dalam take profit ini nggak selalu harus dengan angka. Take profitnya otomatis yang bisa, misalkan target kita ke sini, ya udah, kalau udah sampai kita close manual, ya udah berarti take profitnya sudah sampai gitu. Jadi nggak perlu angka. Nanti takutnya sampean pasang angka di sini hanya kurang 20 poin, nggak sampai, balik lagi ke bawah, nanti jatuhnya kecewa. Apabila udah sekitaran target tinggal take profit gitu saja. Ini pastikan arah besarnya dulu, apa yang terjadi pada H4, pengambilan re-entry atau seperti apa. Ini kalau saya analisa hanya nyampe H1. Untuk yang ke bawah ini saya enggak saya apabila saya sempat saya akan scalpingan hanya mengambil 10 pip, 15 pip saya udah cukup untuk time frame kecil kan, hanya scalpingan. Jadi hanya nyampe di sini ya, saya kalau analisa itu cukup sampai di H1 sini. Nah, apa yang berlaku di H1 sini sudah enggak ada ke time frame kecil, karena nanti kalau nggak paham jatuhnya kita sendiri yang bingung. Apabila mengambil dua arah, maka saya selalu mengambil satu arah biar cepat mempelajari bagaimana cara candle-candle ini bekerja. Nah ini contoh di sini hanya naik turun gitu ya, ini kan membingungkan. Candle nggak kemana-mana ya, candle dari harga pagi, lihat ini harga pagi, candle hanya di sekitaran sini, naik mahi, turun malo. Nah, ini kan sideway. Ini yang nggak paham, naik kena SL, turun kena SL, jadi ini santai saja, santai. Ini pastinya nanti malam banyak news sepertinya kalau sideway seperti ini. Nah ini kurang lebihnya seperti itu cara menganalisa, cara mendetailkan BBMA. Akan lebih baik apabila memakai standar saja, selama menghasilkan tidak perlu dirubah-rubah. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan profit setiap hari. Terima kasih.